Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep bahasa dan fungsi bahasa. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berjumpa lagi walaupun secara daring. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materinya. Konsepsi bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tulis. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambung bunyi, ujaran dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat jelas dalam konsepsi bahasa, yaitu sebagai fungsi komunikasi. Dalam bahasa berlaku sebagai semua bahasa, apapun dan dimanapun dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi diri. Yang kedua, fungsi komunikasi. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi. Dan yang terakhir, fungsi kontrol sosial. Kita bahas yang pertama dulu. Fungsi ekspresi diri adalah menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain, membebaskan diri dari semua tekanan, yang melatih diri untuk menyampaikan ide dengan baik, menunjukkan keberanian menyampaikan ide. Yang kedua, fungsi komunikasi. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Jadi di sini ekspresi diri dan komunikasi itu saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi merupakan khususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Yang keempat, fungsi kontrol sosial bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat sehingga seseorang terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Posisi bahasa Indonesia itu sendiri diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai tugas masing-masing seperti berikut. Yang pertama, fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku agama, rasa, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar dari Indonesia gitu. Yang ketiga, fungsi bahasa negara adalah bangsa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Dan yang terakhir, fungsi bahasa baku atau bahasa standar yang merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya di tingkat ASEAN. Alhamdulillah, itulah materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.